Halo guys, perkenalkan nama saya Nizar Novang. Di sini saya akan review macOS Big Sur. Oke, dalam video ini saya menggunakan chip dari Apple-nya sendiri, chip yang paling update. Bisa dikatakanlah dia tuh beta testing lah ya. Belum sepenuhnya OS-nya dia tuh sudah berkembang atau stabil. Oke, di sini saya menggunakan MacBook Pro 13 inch Apple Silicon M1 tahun 2020. Untuk di sini memorinya 8 GB. Untuk Big Sur-nya sendiri dia built-in ya pakai Retina 13,3 inch 2560 kali 1600. Oke, langsung saja pada user interface dari macOS Big Sur ini cukup menarik. Kenapa bisa dibilang cukup menarik? Karena dia itu membawa control center dari si iOS sendiri dibawa ke macOS. Sebelumnya nggak seperti ini di version Catalina yang sebelumnya. Pusat notifikasi ini juga diperbarui dan dibuat lebih interaktif sih. Disatukan dengan widget semuanya yang terlihat identik dengan iOS 14 yang terbaru. Memang ekosistem di perangkat Apple ini beragam jenis sih dari perangkat-perangkatnya dan elemen lainnya seperti warna dan jenis tombolnya serta juga dibuat lebih konsisten. Selain tampilan Apple juga diperbarui peramban Safari pada macOS Big Sur. Kita langsung saja buka Safari-nya. Nah, di sini Apple nih peramban Safari-nya sudah paling signifikan sejak pertama kali dirilis pada tahun 2003 yang menggunakan JavaScript engine dapat membuka situs yang biasa diakses lebih cepat 50% dibanding Google Chrome. Sementara pada Mac baru dengan Apple M1 kecepatannya 1,5 lebih kenceng dan 2 kali lebih responsif, bawa dukungan 4K HDR untuk situs streaming seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Oke, pada Big Sur sendiri untuk privasi datanya tuh sudah dapat diunduh sendiri sih. App Store. Kita lihat saja. Nah, dia tuh untuk apa namanya? Privasi datanya tuh udah bisa diunduh sih secara manual ya. Dan dilihat kalau dari sekelilingnya App Store nih terlihat lebih rapi lah ya daripada sebelumnya dari user interface-nya. Dan Big Sur ini udah didukung dengan uh, dark mode ya atau light mode. Dan di sini juga bisa diatur sih. Nah, di sini dia juga khusus Big Sur dan Catalina itu udah bisa sih untuk penggunaan Touch ID untuk unlocking your Mac, terus Apple Pay, iTunes Store, App Store, and Apple Books dan lain-lain. Dan di Big Sur nih di bagian generalnya tuh udah bisa diatur sih, kayak kita pindah ke like, dark, atau auto mengikuti jam biasanya. Oke. Terus untuk fitur message juga disamakan seperti layaknya iOS 14. Di sini kita
lihat saja mirip dengan iOS 14 ya untuk message-nya nih. Nah, and then uh, dan pada nantinya tuh Mac App Store bakal tampilkan secara jelas datanya apa saja yang diakses dan masing-masing aplikasi yang bakal diunduh. Dan ini untuk upgrade-nya ke Big Sur tuh ada tertentunya sih, ada ketentuan masing-masing dan nggak bisa sembarangan. Untuk pengguna MacBook di 2013 dan 2014 tuh banyak sekali yang kurang kompatibel dengan update dengan Big Sur. Untuk dari sisi kelemahan, kelebihannya secara UI interface, terus secara sistem preference dan lain-lain is oke lah, lebih bagus, lebih baik dari yang sebelumnya. Dan di di Safari ini kita coba tes untuk penggunaan JavaScript-nya tuh lebih lebih smooth lah, lebih smooth dibanding yang lain, banding Catalina di bawahnya. Kita coba. Kalau dilihat dari sini tampilan si Big Sur nih kelihatan lebih apa ya, lebih bagus lah ya untuk renderingnya. Karena memang renderingnya tuh lebih cepat sih dibanding Catalina itu. Mojave terus ya masih banyak. Kalau dari sisi tampilan itu oke sih untuk si macOS ini yang Big Sur. Oh ya, macOS Big Sur ini dia OS-nya baru sih, baru belum lama ya, sekitar tahun 2020-an. Oke, di untuk bagian Safari-nya. Selain Safari, user interface, message, ada lagi tuh di Maps. Nah, di bagian Maps. Oke, continue. Di bagian Maps ini bener-bener dia tuh mirip dengan iOS 14 ya, kalau dilihat-lihat. Saya juga pengguna iOS juga, iOS 14 juga. Dari tampilannya sih mirip untuk mapsnya terus message-nya, jadi kita nggak heran gitu kalau lihat apa namanya, Big Sur ini lebih lebih better lah ya dari yang sebelumnya. Terus di bagian sini juga ada widgetsnya. Nah, di sini widget saya nyambung dengan apa, iOS saya, dari jamnya, terus widget lainnya sih kayak photos dan lain-lain dia nyambung sih sama iOS saya. Banyak sih, selain peningkatan besar, Apple juga melakukan sejumlah peningkatan kecil yang bermanfaat pada macOS Big Sur. Beberapa di antaranya seperti AirPods yang kini secara otomatis beralih antara perangkat Apple yang menggunakan akun iCloud yang sama dengan pengisian daya baterai yang dioptimalkan untuk menghemat kesehatan baterai.
Demikian tadi mengenai ulasan fitur baru yang paling menarik yang diusung macOS Big Sur. Apple rencananya akan merilis updatean yang terbaru, Big Sur yang terbaru, yang lebih smooth lagi, yang lebih kompatibel lagi. Kesimpulannya dari saya, di macOS Big Sur ini kelihatan lebih mewah ya dari yang sebelum-sebelumnya, yang dari Mac Catalina, Mojave, terus di bawah laginya menurut saya ini yang paling paling bagus sih. Cuman kita tunggu aja lagi update terbaru di Big Sur-nya ada apa aja. Oke, see you.